Selamat siang, bertemu lagi dengan TMDI Info. Siang ini saya akan memberikan bahasan secara monolog, jadi saya tidak berdiskusi dengan narasumber, tapi saya akan menyampaikan opini saya pribadi tentang beberapa eh, fenomena yang terjadi di bidang perdagangan. Sore ini saya akan membahas tentang bulan pertama, yaitu bulan Mei 2026, di mana neraca perdagangan kita defisit. Bulan pertama neraca perdagangan kita defisit setelah 72 bulan secara terus-menerus kita mengalami surplus perdagangan. Memang defisit ini hanya berlaku di produk migas ya. Sedangkan produk non migas kita, ekspor impor kita, produk non migas itu masih surplus ya. Namun secara total mengalami defisit sejak Mei. Kita berharap supaya bulan-bulan berikutnya kita akan bisa kembali surplus. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan opini saya bahwa untuk mengantisipasi ke depan kita itu hanya perlu satu single, yaitu melakukan diversifikasi dari ekspor kita. Namun diversifikasi kita tuh banyak ya. Nanti saya akan jabarkan satu persatu. Diversifikasi ekspor itu saya akan membahas ada sekitar 7 atau 8 jenis diversifikasi yang harus kita perbaiki atau kita lanjutkan atau kita kembangkan ke depan. Yang pertama adalah diversifikasi produk. Jadi produk-produk kita sudah on the right track ya. Kita mempunyai target untuk hilirisasi pertambangan kita ya. Namun tidak sekedar pertambangan, yang lain juga perlu diversifikasi produk kita itu sudah mempunyai ekosistem yang baik untuk komoditi pertambangan seperti nikel, sudah memiliki ekosistem electric vehicle yang sudah sangat banyak di jalan-jalan raya, terutama dari produk investor Cina, mobil-mobil, motor. Namun itu adalah pemain-pemain besar. Kita perlu diversifikasi produk untuk pemain-pemain UKM, kelas UKM. Kita belum tergarap secara baik, padahal kita kan negara agraria ya, negara bahari juga sekaligus. Kita bisa laksanakan hilirisasi dari rumput laut, dari perikanan, dari produk-produk laut yang lainnya. Kita juga bisa melakukan diversifikasi produk rempah-rempah atau produk pertanian seperti singkong. Itu turunannya banyak, produk singkong, dan mudah sekali tumbuh di Indonesia dan bisa dilakukan di seluruh Indonesia. Kita juga bisa hilirisasi untuk diversifikasi produk berbasis kelapa. Kelapa itu satu aja saya ceritakan bahwa Sri Lanka, Ceylon atau Sri Lanka itu punya produk yang namanya karbon aktif. Itu nilainya sangat tinggi untuk produk kosmetik maupun untuk farmasi. Dan kita tuh produk kelapa kita kabarnya diekspor ke Cina gelondongan. Nah, mereka yang memproduksi dan mengekspor produk kelapa diantaranya dibikin arang kelapa. Arang kelapa itu untuk industri kuliner, tapi produk selanjutnya adalah karbon aktif. Itu nilainya bagus sekali, nilainya mahal ya. Kalau kita bisa melakukan hilirisasi di bidang
kelapa. Dan kelapa bisa tumbuh di seluruh Indonesia. Di daerah-daerah yang tandus pun kita sangat banyak melihat nyiur melambai ya. Di pantai-pantai semua di seluruh Indonesia itu tumbuh. Dan itu pasti orang-orang lokal itu bisa hidup dari hilirisasi kelapa. Dan itu belum tergarap dengan memadai untuk kita ya. Itu dari segi produk. Kita juga tahu di Ceylon itu ada produk yang namanya kulit manis, kayu manis ya. Itu nilainya tinggi sekali dibandingkan dengan kayu manis kita. Kita perbaikilah. Dan itu pasti seluruh rakyat Indonesia, Sabang sampai Merauke bisa melakukannya. Nah, itu contoh dari diversifikasi produk ya. Terutama saya soroti selain dari tingkat industri besar, skala besar, terutama juga kita perlu diversifikasi produk di tingkat UKM dan di seluruh pelosok Indonesia. Kelapa itu merupakan rempah-rempah itu sangat mudah ditanam dan produksi, tinggal memperbaiki saja mutunya, kualitasnya. Itu yang pertama ya, diversifikasi produk. Yang kedua adalah diversifikasi pasar. Ini gampang gampang diucapkan tapi nggak gampang dilaksanakan. Kita selama ini selalu pasar-pasar utama ya sebagai produk target-target ekspor kita. Amerika, Asia, Eropa, dan kita agak ignore terhadap pasar-pasar di Afrika, pasar di Amerika Latin, dan pasar Asia Tengah. Belum lama ini kita ada penandatanganan SEPA dengan negara-negara regional Asia Tengah. Itu sudah bagus, kita sedang tidak lanjuti saja. Asia Tengah itu banyak memproduksi barang-barang impor kita ya. Impor kita yang sangat besar yaitu produk-produk makanan ya, dari gandum, susu, daging sapi, kedelai. Nanti kita akan bergerak ke sana dalam diversifikasi berikutnya ini. Jadi pasar-pasar ini harus kita garap secara benar dan kita bisa mendapatkan pasar-pasar baru yang sangat potensial. Kan itu diversifikasi pasar. Jadi kita jangan tergantung pada negara-negara yang sudah selama ini jadi tujuan ekspor utama seperti Amerika, Eropa, Asia, dan seterusnya. Yang ketiga, diversifikasi pelaku ekspor. Pelaku ekspor itu kita tahulah pelaku-pelaku berskala besar ya, kita sudah tidak singgung itu lagi melalui program diversifikasi hilirisasi di bidang tambang nih. Tambangan kita sudah demikian maju hilirisasinya. Namun yang penting ini kita perlu perkuat diversifikasi pelaku ekspor di tingkat UKM. Dan itu tidak sulit sebetulnya. Karena kita dari Sabang sampai Merauke ini bisa melakukan diversifikasi pelaku ekspor. Tentunya dengan binaan-binaan, dengan fasilitasi-fasilitasi, baik itu logistik, baik itu finansial, maupun pengetahuan-pengetahuan di bidang ekspor kepada UKM-UKM kita. Dan tadi contohnya kelapa, rempah-rempah, singkong pun bisa tumbuh di mana-mana untuk kita fasilitasi, kita perkuat dukungan-dukungan pemerintah supaya mereka bisa menjadi eksportir, pelaku eksportir baru dan produk-produknya simpel, sederhana untuk mereka lakukan. Dan ini tidak susah, saya rasa dengan dukungan Pemda di daerah masing-masing kita bisa melahirkan pelaku eksportir baru, terutama di tingkat UKM, sehingga tentunya lebih merata rakyat Indonesia yang bisa mengambil manfaat dari diversifikasi pelaku ekspor ini. Yang keempat adalah mekanisme diversifikasi mekanisme ekspor.
Jadi kita saat ini sebagai negara eksportir sudah cukup mapan ya dengan ekspor impor biasa yang diatur oleh WTO, yang diatur oleh bilateral, FTA dan seterusnya. Namun kita perlu diversifikasi berikan mekanisme ekspor kita. Yaitu FTA. FTA kita sudah melakukan 44 negara plus yang baru itu dengan Eropa ya. SEPA dengan Eropa, Comprehensive Economic Partnership Agreement dengan Asia Tengah juga baru ditandatangani, dengan Kanada juga baru ditandatangani, dengan beberapa Amerika Latin juga sudah ditandatangani, mungkin sedang melanjutkan follow up dari penandatanganan FTA itu. Tapi saya ingin mekanisme ini saya akan singgung bukan free trade agreement atau FTA, tapi menurut pengamatan saya sebagai pernah di Kementerian Perdagangan 32 tahun bahwa agreement yang sifatnya preferential trade agreement PTA, preferential trade agreement, ini mekanisme yang sangat baik karena kita dengan mitra dagang kita itu saling memberikan preferensi tarif maupun non tarif ya, itu untuk komoditi tertentu, di mana sangat dibutuhkan secara bilateral, saling melengkapi, saling menguntungkan. Contohnya yang pernah kita laksanakan dengan Pakistan, kita melakukan kerjasama preferential trade agreement, di mana produk dari Indonesia itu CPO saat itu ya, dan dari sana produk-produk agriculture lainnya. Yang paling menonjol adalah jeruk dari Pakistan yang tentunya sangat baik konsumsinya, disenangi oleh konsumen kita ya. Sehingga pada saat itu sangat menguntungkan Indonesia, misalnya kita bisa mengekspor 2 miliar dolar, kita mengimpor sekian ratus juta. Namun belakangan memang Pakistan menuntut supaya di follow up menjadi free trade agreement, menjadi semua produk bisa keluar masuk secara bilateral dengan bebas tanpa hambatan. Tapi kalau PTA itu jelas kita tidak akan kebanjiran barang impor ya kalau kita salah kelola. Jadi preferential trade agreement itu merupakan mekanisme yang sangat terukur, sangat jelas manfaatnya bagi kedua belah mitra dagang ini. Mekanisme selanjutnya adalah counter trade. Counter trade ini itu produk juga dari lembaga-lembaga perdagangan internasional, diantaranya UNCTAD ya. UNCTAD itu United Nations Conference on Trade and Development. Kalau nggak salah ya, betul saya dikoreksi kalau salah. UNCTAD ya, yang headquarter-nya, kantor pusatnya berada di Bangkok. Dan counter trade itu banyak jenisnya. Kita juga sudah melaksanakan dulu belakangan kurang populer. Padahal undang-undangnya, fasilitasinya, ketentuannya sudah disediakan oleh pemerintah. Dan ini khusus untuk counter trade, nanti kita akan mengundang secara khusus di kesempatan berikutnya dengan narasumber Wanusa Eka nantinya. Dan counter trade itu ada beberapa jenis, di antaranya ada counter purchase agreement, mana kita saling sepakat membeli produk masing-masing mitra secara bilateral. Ada juga barter langsung, ada juga offset. Nanti dijelaskan oleh Pak Nusaika dan juga narasumber. Ada juga yang lain nih di bawah payung counter trade agreement. Nah itu diversifikasi mekanisme ekspor. Yang berikutnya nomor kelima, yang kelima adalah diversifikasi ekspor dalam dukungan finansial. Kita ini kurang mendukung ya, finansial kita kurang mendukung kegiatan ekspor kita. Kita pernah punya Exim Bank ya, tapi mungkin perlu ditingkatkan perannya.
untuk mendukung ekspor kita. Kita memberi kredit, memberi kelonggaran kepada pembeli produk-produk ekspor kita, terutama yang nilainya tinggi. Kita menjual pesawat terbang N235 tuh ke banyak negara, tapi tanpa dukungan finansial dari pemerintah kita. Padahal yang namanya Boeing saja, yang sudah raksasa, Airbus saja yang sudah raksasa, itu didukung oleh finansial negara masing-masing. Sehingga pembeli diberi kelonggaran dalam pembayarannya. Itu akan sangat mendukung ekspor kita, daya saing produk-produk ekspor kita. Kalau kita menjual barang-barang PT Dirgantara, itu baik pesawat atau kita mendukung finansial dari penjualan barang-barang pindad, ada itu mobil tempur, ada tank, ada senapan serbu dan seterusnya. Itu tentunya negara pembeli kita akan lebih tertarik, terutama negara berkembang ya, untuk membeli barang-barang industri pertahanan kita yang nilainya kan tinggi nilainya itu. Hingga ekspor akan sangat terbantu dalam nilai maupun martabat kita. Itu dari segi finansial. Kita juga bisa menjual obat-obatan ke negara-negara berkembang, di mana banyak ini perlu butuh dukungan finansial supaya pembeli atau importer lebih tertarik pada produk-produk kita. Berikutnya yang ketujuh adalah promosi ekspor itu harus diversifikasi. Kita perlu diversifikasi. Jadi promosi ekspor kita. Selama ini yang kita laksanakan adalah pameran, ikut dalam pameran-pameran, tapi yang ditawarkan tuh produk A, produk B, produk C. Kalau kita mengirimkan misi dagang, produk A, produk B, produk C. Ini kita seharusnya adalah dalam promosi itu kita melakukan diversifikasi promosi dalam bentuk promosi ekosistem. Jadi kalau kita ngirim misi dagang, itu yang datang itu satu ekosistem, bukan produk A, produk B, produk C. Contohnya gini, kalau kita melakukan pameran di satu kota besar dunia, ya, itu kalau ada permintaan skala besar, kita mungkin 100, 200 atau 1-2 kontainer yang ikut pameran ya, itu bisa melakukan delivery. Tapi kalau permintaan tiba-tiba 1 bulan 1000 kontainer atau katakan ratusan kontainer, kita masih si ekspornya tengok kiri kanan, ya dia nggak bisa, tapi mau nolak gimana? Kurang bermartabat gitu ya. Tapi kalau satu ekosistem, kalau dibutuhkan skala besar, tentunya ada pendukungnya. Itu ada supply chain-nya yang mendukung, ada finansialnya yang mendukung, ada logistiknya yang mendukung, ada dukungan finansial yang memberi kelonggaran. Itu semua hadir dalam suatu pameran. Itu seharusnya begitu, bukan satu produk, 2 produk yang tidak bisa saling mendukung. Nah, itu merupakan diversifikasi promosi ekspor yang harus berbeda dari yang selama ini ya. Selanjutnya ke-8 adalah fungsi trading house. Kita dulu pernah melakukan itu, tapi belakangan mungkin kita harapkan Danantara akan bisa berfungsi sebagai trading house, di mana ada pelayanan-pelayanan ekspor kita tuh di negara-negara importir yang akan mempermudah, memfasilitasi ekspor-ekspor kita, baik ekspor dari segi produk, baik dari segi pelaku, maupun dari segi yang lain, ekosistem di pasar-pasar ekspor kita yang potensial. Itu mempunyai peran sebagai dukungan supply chain management, global supply chain management. Jadi barang-barang kita bisa langsung dikonsumsi konsumen langsung, maupun bisa dikonsumsi atau dibeli oleh industri-industri berikutnya
yang lebih hilir dari apa yang kita ekspor. Misalnya kita bisa ekspor CPO untuk industri toiletries atau industri pangan dan seterusnya. Itu ada yang mendukung kita di pasar ekspor. Itu merupakan fungsi trading house di jalur supply chain global. Yang nomor 9 adalah investasi. Kita juga perlu melakukan promosi investasi itu dalam dalam bentuk ekosistem. Ya, contohnya gini, kalau saya pernah di Tokyo ya, sebagai direktur Trade and Investment ASEAN Japan Center. Jadi kalau kita melakukan misi-misi investasi, ditanya oleh investor yang berminat, tuh saya dapat ini nggak listrik. Listrik saya perlu sekian ribu megawatt untuk industri, katakanlah industri berat, otomotif itu. Nah kita kalau tim investasi yang berpromosi di Tokyo tuh mesti nanya ke PLN. Jawabannya mungkin bulan depan, dan tahun depan. Kalau nanya bagaimana dengan sumber daya manusia yang saya butuhkan. Saya butuhkan insinyur ini sekian, insinyur. Juga tengok kiri kanan. Kemudian kalau lahan perlu izin-izin dari Pemda pusat maupun dari Pemda juga provinsi, ada ruwet deh. Jadi kalau kita melakukan promosi investasi itu harus ekosistem yang datang. Paling cocok adalah kawasan industri. Jadi kalau calon investor ini bertanya, perlu listrik kita bisa jawab, perlu SDM kita bisa jawab, perlu lahan kita bisa jawab, perlu fasilitas lingkungan kita bisa jawab langsung. Yaitu promosi secara ekosistem. Itu harus ada diversifikasi itu. Juga tentang border trade. Kita nih border trade praktis tidak kedengaran beritanya ya. Border trade kita kan memiliki border atau perbatasan dengan banyak negara ya. Ada dengan Malaysia, ada dengan Singapura, ada Timor Leste, ada yang dengan Vietnam, ada yang dengan Filipina, dengan Malaysia, dengan Brunei dan seterusnya. Ini border trade benar-benar harus ada diversifikasi upaya sehingga manfaatnya itu benar-benar maksimal. Yang juga tentang yang terakhir ya 10 ya. Ke-10 itu tentang mata uang lokal. Jadi kita berdagang dengan Malaysia, kita bisa pakai ringgit apa bisa pakai rupiah. Kita dengan Vietnam bisa pakai uang Vietnam dengan apa rupiah. Nah itu akan memfasilitasi, itu merupakan diversifikasi pembayaran ekspor. Nah itulah kira-kira apa yang bisa saya berikan bahasan-bahasan tentang 10 atau 11 diversifikasi ekspor yang akan mendukung, yang akan mengatasi, ya, insya Allah bisa mengatasi bulan Mei ini kita mulai defisit neraca perdagangan kita. Kita harapkan ke depan dengan diversifikasi yang saya sampaikan tadi, ada 11 atau 12 itu, kita akan bisa memperbaiki neraca perdagangan kita menjadi surplus dan berkelanjutan. Terima kasih. Jangan lupa dukungannya dan untuk subscribe, share, like, dan komentarnya. Sampai bertemu kembali di TMDV info berikutnya. Terima kasih.